Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang hari ini Allah mempertemukan kita dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu. Saya dengar tadi ada yang dari Rembang, ada juga kawan-kawan saya dari Cepu, dari jauh-jauh, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan usahakan ke sini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memberkahi ilmu yang kita dapatkan nanti. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Siswanto. Saya dari perwakilan KPMI mengucapkan syukron jiddan, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas tempat yang luar biasa ini ya, sudah disediakan buat kami untuk acara bagian dari rangkaian safari dakwah Ustadz Amin Nur Ba'ith. Barusan saya dapat ngobrol sama Ustadz Ami, kata Ustadz Ami temanya kita ganti aja. Tiba-tiba beliau minta talk show Ustadz ya. Oh Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz. Mungkin sebelum kita membuka, silakan fadhol Ustadz antum memberikan muqaddimah. Sepatah dua patah kata kalau kata orang Ustaz. Fadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini yang direncanakan jam 9 namun tepat waktunya jam setengah 10. Informasi yang saya dapatkan memang sudah jadi tradisi. Undangan jam 8 masuk setengah 9, undangan jam 9 masuk setengah. Pengen mulai cepat atau pulang cepat? Hah? Mulai cepat atau pulang cepat? Semua cepat ya? Baik. Mulai kita agak lambat, pulangnya lebih cepat insya Allah. Sepakat Mas Aziz? Baik. Nah karena berhubung Mas Aziz ini baru pertama kali jadi moderator talk show, maka biar saya ambil alih saja. Nanti Mas Aziz yang memberikan materi. Loh, teman-teman kayaknya setuju pada ketawa semua. Gimana? Setuju nggak ini kira-kira ini? Kalau saya pematerinya ini. Assalamualaikum kepada panitia penyelenggara yang ada di Blora, Cepu, dan Bojonegoro ya. Dan kalau kami perhatikan perkembangan kegiatan dakwah Islam di Blora, Masya Allah, meskipun masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan ormas yang lain, tapi segala sesuatu berangkat dari semangat. Saya awal pertama datang ke Blora, tahun berapa Mas? Berdiri ya kalau nggak salah ya. Awal pertama kali Karib berdiri, dan saya masih ingat hadiah jam dinding itu masih ada di tempat saya. Masya Allah. Gawone rada angel ya. Kenapa cuma jam dinding itu loh Ustaz? Yang dieling. Jadi aku nek nyawang jam ini bloro. Yang kedua sate Mas. Baik. Tahun 2016 gedung ini belum ada, dan Karib waktu itu baru launching, baru lahir. Masya Allah, sekarang tahun 2022, berarti usianya kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 5 sampai 6 tahun.
gedung sudah bagus, lahan. Ada berapa, Mas? Mas Ojan, kendaraan operasional sekarang ada berapa punya Karib? Ada 2. 3, termasuk ambulan juga ada ya? Barakallahu fikum. Ada ambulan juga ya? Masya Allah. Kita nggak nyangka kalau hanya dengan usia waktu 5 tahun. 5 tahun kan pendek banget Pak ya. Karena begitu 5 tahun pemilu Pak ya. Jadi dalam usia yang demikian pendek, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keberkahan. Dan itulah bagian dari masyarakat. Insya Allah kegiatan semacam ini akan terus berkembang. Sehingga kami harapkan kepada para panitia penyelenggara kajian dan Karib. Karib itu kepanjangannya apa? Komunitas anti riba. Komunitas anti riba. Blora. Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. B-nya itu apa? Riba gitu. Oh, riba, gitu. Masya Allah. Dan komunitas anti riba yang didirikan di Blora. Nanti kalau antum terus istiqomah seperti ini, insya Allah akan semakin berkembang. Dan ada banyak sekali pondok pesantren yang kecil-kecil itu berawal dari hal yang sederhana. Tapi karena ya dilayani terus ya, dirawat dengan baik, kemudian terus berkembang. Kita memohon kepada Allah semoga semakin berkembang. Baik. Nah Ustaz, tadi antum sedikit membahas masalah berkah itu Ustaz. Nah pertanyaannya, apakah dengan banyaknya sesuatu hal, misalnya contoh ini Karib sekarang, sudah banyak ada armada, ada bisa membangun ini. Berarti apakah dengan bisa membangun ini, itu, atau seseorang punya harta banyak, apakah itu berarti berkah bagi dia Ustaz? Dengan kebanyakan harta tersebut Ustaz. Masya Allah, baik. Memang salah satu indikator keberkahan adalah adanya properti yang bertambah. Itu indikatornya. Dan termasuk penyebarannya jadi lebih luas. Sehingga manfaat itu dirasakan oleh banyak orang. Itu salah satu indikator keberkahan. Karena itu, jika pada waktu awal mungkin kita nggak punya apa-apa. Kendaraan saja kadang pinjem ketua. Dan itu kadang benturan. Kalau ketuanya mau ngantar anak, nggak bisa dipakai. Begitu sudah berkembang, sekarang kendaraan operasional ada banyak. Ini salah satu di antara indikator keberkahan. Mengenal tentang semangat dakwah Islam, tidak pernah mengenal seperti apa itu riba, lalu belakangan dia datang karena tertarik ingin kumpul bareng. Ada di sini jemaah? Ada ya? Baik, alhamdulillah. Dan itu salah satu bagian dari keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah di tengah kota Mekah, awalnya apakah penduduk Mekah langsung menerima dengan sukacita? Tidak. Yang mereka lakukan apa, Pak? Apa yang mereka lakukan? Penolakan. Di mana-mana penolakan. Akhirnya beliau coba untuk datang ke Taif, ditolak. Beliau ke beberapa suku-suku kecil yang ada di sekitar Mekah, ditolak. Penolakan mereka ada yang karena nggak suka, ada yang karena takut dengan suku Quraisy. Nanti kalau kami beriman akan diserang sama suku Quraisy karena kecil-kecil. Dan aneka alasan yang lainnya. Tapi Masya Allah, beliau pernah memberikan motivasi kepada sahabat di saat tekanan dakwah itu sangat besar. Beliau mengatakan, yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Siang dan malam adanya di mana, Pak? Siang dan malam adanya di mana? Di Jakarta. Di seluruh permukaan bumi ada siang dan malam. Yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Dakwah ini akan sampai di tempat di mana di situ ada siang dan malam. Insyaallah. Dan itu terbukti. Bertitik dari satu orang. Yang dulu beliau ditolak. Beliau ditentang, beliau dilawan. Tapi dengan kesabaran yang luar biasa beliau bertahan. Sampai beliau meninggal dunia, Jazirah Arab yang masuk Islam hampir seluruhnya. Sampai ketika Nabi SAW meninggal dunia. Kota Mekah ditaklukkan, kemudian berkembang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di Al-Quran,
di surat An-Nasr. Idza jaa nasr, kau lihat banyak orang yang mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Secara berbondong-bondong maksudnya gimana? Bersuku-suku. Satu suku datang diwakili oleh satu orang atau dua orang. Kami dari suku A menyatakan masuk Islam. Yang membaiat Nabi SAW jumlahnya sangat banyak. Makanya ketika tahun itu dikenal oleh para ulama dengan Amul Wufud, tepatnya tahun 9 Hijriah. Pasca kejadian Fathu Mekah. Karena banyak orang Arab itu niteni. Waduh. Saya ini orang Moderator Jawa KW Ustaz. Sebenarnya Ustaz saya ini Ustaz. Niteni bahasa Indonesianya apa? Enggak tahu bahasa Indonesianya. Nandai. Oh bener kan? Kita juga enggak cocok. Nyiriin tuh Ustaz. Masyarakat Arab tuh niteni begini. Kalau benar Muhammad itu nabi, pasti dia bisa menaklukkan daerah asalnya. Ditungguin. Betul ketika Fathu Mekah terjadi, akhirnya terus berkembang hingga sampai di tanah air. Sampai di Indonesia. Sampai di pelosok Australia. Di pelosok mana lagi? Di pelosok benua Eropa, di pelosok benua Amerika. Dan benua-benua yang lainnya. Yang mungkin kita nggak kebayang kalau di situ ada Islam. Internet. Dia bisa sambil tiduran, buka ada penceramah Muslim. Meskipun dia berada di pelosok Eropa yang paling utara. Atau di pelosok daratan Cina misalnya. Betul apa kata Nabi SAW? Ya bulghanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan sampai di tempat di mana ada siang dan malam. Makanya kami sangat yakin dakwah Ahlussunnah di Indonesia. Barangkali untuk tahap awal ini mau kajian di sini kadang dilarang, di sini tidak boleh, tapi kita tetap bersabar. Sebagaimana perkembangan yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan kita bukan dakwah yang mengajarkan penyimpangan. Buktinya apa? Kita terang-terangan di muka. Ini loh dakwah kita. Penyimpangan itu biasanya karakternya tersembunyi. Tidak mau dia tampil di permukaan. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau pernah ngasih kaidah. Idza ra'aitar rajul yatanajawna fi dinihim dunal ammah fa'lam annahu ala ta'sisid dalalah. Kalau kau lihat ada orang yang dia menyampaikan ajaran agama tapi dengan cara diam-diam dan orang lain enggak boleh ikut dengan cara rahasia. Fa'lam annahum ala ta'sisid dalalah. Pahami dia itu sedang membangun prinsip kebatilan. Ada enggak dakwah asatidzah Ahlussunnah yang diam-diam? Rahasia yang lain nggak boleh ikut. Tidak ada. Kita terbuka, Pak. Berikan mimbar manapun kami siap untuk ngisi. Dan kalau memang ada bagian yang salah, silahkan sampaikan. Kita terbuka. Karena kalau kesesatan itu pasti disampaikan rahasia, diam-diam. Apalagi kalau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Artinya bertentangan dengan bagian yang paling prinsip di negara. Nggak mungkin dia berani terang-terangan terbuka. Pasti dia akan sampaikan diam-diam, kelompoknya tertentu, itu pun tidak pernah kita kajian seperti itu. Kita terbuka. Sementara ada kelompok yang misalnya dia kalau mau menyampaikan doktrinnya itu disampaikan diam-diam. Itu bukti kalau dia nggak berani terang-terangan karena itu bertentangan dengan konstitusi misalnya. Atau yang kedua, terlahir di Jawa Timur dan guru saya dari Muhammadiyah banyak, dari Nahdiyin juga banyak. Jadi ada salah satu tokoh masyarakat yang beliau itu memberikan kajian ba'da maghrib sampai jam 8 kurang lebih. Yang dibahas kitab Bulughul Maram. Yang ngaji cukup banyak, warga di sekitar masjid pada ikut hadir. Sudah? Nanti ada kajian sesi kedua. Tapi agak khusus. Sehingga pesertanya hanya orang tertentu. Dimulai jam 9 malam. Sampai jam 10. Apa yang dibahas? Ganti kitab. Mujarobat. Loh, kenapa kok dia buat lebih malam? Karena ini kitab yang tidak bisa semua orang menerima. Tidak bisa semua orang mengakui ini kebenaran.
Karena itu kitab yang mengajarkan praktek, mohon maaf ya, praktek perdukunan level 1. Nanti sampai jam 10 terus istirahat, ada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga jam berapa? Dibuka jam 12 malam, lebih khusus lagi. Yang datang ya bisa hitungan jari, Pak. Kitab apa yang dibahas? Syamsul Ma'arif. Itu sudah ngajari praktek perdukunan kelas ekspor. Subhanallah. Jadi kalau sudah bisa itu, dia bisa gendam, bisa pelet, bisa melet, ya. Terus apa lagi? Model kemampuan-kemampuan itu ya. Ada santet dan seterusnya. Itu kalau dia sudah khatam Syamsul Ma'arif. Nah, ini saya sampaikan secara terbuka demikian karena ini saya mendengar sebuah jam rahasia. Makanya kalau materinya materi yang tentang fikih dibuka di waktu awal. Bulughul Maram kan fikih ya. Fikih Syafi'i. Kalau materinya agak spesifik digeser agak tengah malam. Kajian kok tengah malam. Dan itu enggak online, Pak. Enggak ada yang kemudian TV ngerilai siaran itu enggak ada. Yang mau mengambil ilmu itu harus datang langsung ke lokasi. Baik. Makanya salah satu di antara bagian bukti bahwa kajian ahlu sunnah yang disampaikan oleh para asatidzah, ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Syafiq Basalama, kemudian Ustadz Khalid, dan para asatidzah yang lainnya, mereka sampaikan ini terbuka. Sehingga silahkan didengar sama siapapun silahkan. Kalau ada yang salah, silahkan disampaikan sebagai kritik dan saran. Kalau beda pendapat, dari dulu sampai sekarang ada. Ngapain kita sensitif? Kalaupun ada yang bermasalah, yang menyalahi konstitusi, silahkan disampaikan. Jadi kita terbuka. Dan tentu saja yang namanya kajian, kita sudah punya bekal sesuai dengan pengetahuan agama yang dimiliki oleh para asatidzah, dan mereka sampaikan sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Setuju nggak setuju, itu urusan pribadi. Sehingga kami sampaikan misalnya, riba haram. Saya nggak setuju dengan kamu. Kamu melecehkan saya. Loh kok bisa? Nanti saya sebut khamr haram, yang minum khamr bilang melecehkan saya. Bingung kita jadinya. Apakah kita tidak boleh untuk menyampaikan keyakinan yang kita miliki? Boleh nggak, Pak? Anda punya keyakinan apa? Istrinya satu misalnya. Bapak yakin istrinya satu? Yakin. Bapak menyampaikan istri saya satu, boleh enggak? Kok diguyu koncone? Tenang dulu, Pak. Masya Allah. Baik. Baik, Ustaz. Nah, jadi dengan adanya penyebaran kegiatan semacam ini, barangkali ini salah satu di antara indikator kalau dakwah ini berkembang. Diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan segala sesuatu itu pasti ada potensi ujian ya. Sehingga kita dituntut untuk bersabar dan banyak bersabar. Ada waktunya, nanti kita bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Meskipun itu tidak mungkin semua masyarakat setuju. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini selalu jadi prinsip bagi kami. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kalau semua manusia mau setuju dengan kamu, cita-cita yang mustahil bisa dicapai. Waridor Rabbi ghayatun la tutrak. Tapi ridha Allah adalah cita-cita yang gak boleh ditinggalkan. Sehingga kita sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan pemahaman agama yang kita punya, bukan menuruti apa kemauan jamaah. Maka kalau misalnya dalam sebuah kelompok jamaah, Mas, jamaah di sini Mas, jangan singgung riba, jangan singgung harta haram. Mereka di sini senang dengan harta haram. Misalnya ya. Ya mohon maaf, kami akan sampaikan, seperti ini haram. Anda mau setuju tidak setuju terserah. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Dan gak mungkin seorang dai, kalau setiap dai harus menyampaikan materi sesuai keinginan jamaah, fungsi pendidikannya ada nggak? Tidak ada. Fungsi pendidikan itu berjalan ketika sang dai itu mengarahkan kepada jamaah. Bapak Ibu, yang Anda lakukan bagian ini keliru, tolong tinggalin. Yang bagian ini benar, ayo dilanjutkan.
Sehingga nggak semuanya harus disetujui sama jamaahnya. Setuju semua, setuju. Alhamdulillah kajian sukses. Kok koyo ngono? Fungsi pendidikan itu dijalankan ketika memberikan pengarahan. Bagian mana yang benar, bagian mana yang salah, dai punya tanggung jawab menjelaskan. Sehingga bukan ngikuti apa kemauan mereka. Kalau mengikuti apa kemauan mereka, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau harus mengikuti kemauan mayoritas masyarakat di muka bumi, dia bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, prinsip-prinsip kayak gini yang penting untuk diperhatikan terkait masalah dakwah. Alhamdulillah ya. Seperti ini kan ringan bagi kita untuk menerima. Meskipun berat bagi sebagian orang untuk mendengarkannya. Akhirnya yang dia cari, celah mana sih Ustadz ini punya kesalahan. Sampai ketika sudah tidak ada, ya ujung akhirnya ya pakai gelar-gelar yang nggak karuan. Musyrikin Quraisy itu ketika mau mencari celah apa yang bisa kita jadikan untuk menyudutkan Rasulullah SAW, mereka nggak nemu. Nggak nemu mereka. Muhammad pembohong. Gimana pembohong? Realita membuktikan beliau itu jujur. Muhammad pendusta, nggak amanah. Masya Allah. Nggak berani mereka ngomong kayak itu. Realita membuktikan mereka ini amanah. Sehingga ketika mereka sudah nggak bisa nyari celah seperti itu, innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma istakbara wa thumma adbara wa istakbar. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Cerita tentang siapa ini, Pak? Al-Walid bin Mughirah. Salah satu sosok musyrikin Quraisy yang dianggap paling pinter di tengah orang musyrikin Quraisy. Mas, beliau ini masih sudah senior ya. Simbah, pokoknya tanggung jawab Anda untuk membuat gelar yang paling cocok bagi Muhammad. Mikir dia, mikir. Apa kira-kira? Pikir-pikir. Tsumma fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Maka celaka orang ini. Kenapa dia memikirkan untuk memberikan tuduhan kepada Nabi Allah? Tsumma nadhar, dia mikir lagi. Tsumma abasa wa basar. Kemudian dia merengut, dia bingung. Namanya orang mikir. Pakai celah 1 tidak bisa, celah 2 tidak bisa, celah 3 tidak bisa. Yang terakhir dia mengatakan in hadza illa sihru yu'thar. Quran ini adalah sihir yang bisa ngasih pengaruh. Itu kalimat terakhir yang disampaikan Al-Walid bin Mughirah. Dah pakai ini saja. Cocok yang bagian ini. Karena yang lain nggak ada yang cocok. Dulu ya. Dakwah Ahlussunnah para asatidzah disebut teroris dulu. Ketika disebut teroris gagal tuh, julukan itu gagal. Kenapa? Nggak terbukti. Dari sekian kriteria teroris, nggak ada ini. Dakwah Ahlussunnah nggak ada. Sudah? Akhirnya ganti radikal. Ternyata juga nggak terbukti. Diganti bibit radikal. Nah, ini baru bibit ya. Jadi mudun itu Pak, turun. Karena ketika mereka ngasih gelar yang terlalu atas, mereka itu tidak bisa memberikan bukti. Buktinya mana kalau kami teroris? Apakah ada pendidikan yang disampaikan oleh para asatidzah Ahlussunnah yang ngajari untuk menyakiti orang lain? Tidak ada. Bahkan kita selalu menekankan kedzaliman itu pelanggaran besar. Dan kita harus taat kepada pemerintah. Dan kita diwajibkan untuk aneka aturan harus kita penuhi. Karena kita punya prinsip al-muslimuna ala syurutihim. Ciri-ciri itu tidak ada. Ciri radikal misalnya. Yang menganggap bahwasanya selain kelompoknya kafir juga tidak ada. Akhirnya ini sudah tidak bisa memenuhi semuanya. Diturunkan bibit radikal. Ya. Bibit ini berarti pripun Pak? Hah? Nanti ketika mereka kebingungan kayaknya bibit kok nggak cocok ya. Ini mungkin turunan bibit radikal. Fakkara wa qaddar. Tsumma nadhar. Dia selalu berpikir gimana caranya agar ini bisa ditekan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pelindungan kepada dakwah Ahlussunnah.
ya kita selalu berlapang dada. Dan kita sampaikan secara terbuka. Ini disaksikan oleh para jamaah. Karena jamaah kita kan ada dua ya. Satu kelihatan, dua yang nggak kelihatan. Jin. Yang nggak kelihatan ada di mana? Makhluk halus, Ustaz. Makhluk halus. Makhluk halus yang online. Nah, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita balik ke materi ini, Ustaz. Tadi terlalu melebar ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita sampaikan seperti ini agar kita sama-sama terbuka. Jadi ada pepatah Arab mengatakan as-saraha roha. Terus terang itu bikin kita jadi lapang. Sudah daripada mau diempat ya. Diempet tahu Mas bahasa Indonesianya apa? Mau ditahan ya. Arab ngomong apa ditahan. Itu kan jadinya serba saling curiga ya. Tapi udahlah diplongke saja. Begitu disampaikan terus terang, plong. Nah, kalau sudah plong, as-saraha roha. Terus terang itu jadi lebih nyaman. Jadi ambiar itu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, Ustaz. Kita kembali ke materi ini, Ustaz. Masalah keberkahan, Ustaz. Jadi kita biasa kalau misalnya mendoakan rekan kita, sahabat kita dengan bacaan barakallahu fikum misalnya, Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan. Nah, pertanyaannya Ustaz, dari definisi berkah itu sendiri itu apa Ustaz? Baik definisi secara bahasa maupun definisi secara syar'inya itu Ustaz. Masya Allah. Nah, definisi berkah itu sendiri apa? Jadi berkah itu kalau dilihat dari makna bahasanya, artinya adalah an-numu waz-ziyadah. Yang kedua, makna yang kedua adalah al-khairul katsir. Berkah secara bahasa punya dua makna. Makna yang pertama adalah sesuatu yang terus berkembang. Makna yang kedua, sesuatu yang mengandung banyak kebaikan. Sehingga sesuatu yang berkah berarti dia mengandung banyak kebaikan dan terus berkembang. Mengandung banyak kebaikan dan terus berkembang. Akhirnya ada banyak hal yang itu memberikan banyak kebaikan dan dia terus berkembang, oleh Allah dipuji. Dan disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang berkah. Contohnya air misalnya. Air hujan itu disebut oleh Allah berkah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari awan air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan aku tumbuhkan melalui air itu berbagai kebun-kebun. Wa habbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen seperti pari, gandum, dan seterusnya. Itu salah satu di antara buah keberkahan. Karena air hujan itu ketika dia turun, dia bisa menumbuhkan aneka tanaman di muka bumi yang dibutuhkan oleh makhluk. Kemudian makna syar'i dari keberkahan yang tidak jauh beda dengan makna bahasa, karena sebenarnya istilah berkah itu sudah ada sebelum syariat ada. Istilah berkah sudah ada sebelum syariat ada. Artinya orang itu sudah punya pemahaman. Berkah itu kayak gini. Lalu Allah ngasih pujian kepada makhluk-makhluknya yang berkah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut oleh Allah sebagai manusia yang berkah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan wahyu kepada Isa yang masih berada di gendongan ibunya. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan dia menjadikanku sebagai hamba yang penuh berkah dimanapun aku berada. Berkahnya Nabi Isa, Bapak. Apa berkahnya Nabi Isa? Ya? Apa berkahnya Nabi Isa, Pak? Tidak ada hadiahnya. Tidak ada. Makanya nggak termotivasi untuk jawab. Contoh ada hadiah enggak gitu maksudnya. Baik. Keberkahan Nabi Isa adalah beliau mengajarkan isi dari Taurat dan Injil yang merupakan kitabullah, panduan bagi umat manusia.
Dan ketika di titik itu belum ada penyimpangan terhadap kitab tersebut. Nabi Isa menyampaikan itu kepada umat manusia. Taurat di zaman Nabi Isa itu masih dipakai. Injil juga dipakai. Karena kitabnya Nabi Musa alaihissalam yaitu Taurat dipakai oleh seluruh Bani Israel setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau sebelum Musa, aturan itu dikembalikan kepada wahyu yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Ala nafsi, untuk dirinya sendiri. Min qabli an tunazzalat Taurah. Sebelum Taurat diturunkan. Sehingga aturan sebelum Taurat diturunkan itu mengikuti syariatnya Yakub. Setelah Taurat diturunkan mengikuti syariat Taurat. Sampai akhir dari masa Bani Israel yang diutus jadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tayyib. Sehingga beliau menjadi manusia yang berkah karena beliau menyampaikan pendidikan agama bagi umat. Dengan itu orang tahu halal, haram, bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang. Sehingga orang semakin apa, Pak? Bisa bertakwa kepada Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin jadi orang yang berkah, kuncinya apa? Kuncinya apa? Kudu sugih. Begitu, Pak? Iya enggak? Kudu jadi pejabat. Begitu? Hah? Harus jadi aparat. Tidak. Status sosial tidak menentukan keberkahan. Orang kurang wong sugih ning Indonesia. Tapi banyak orang yang kaya hanya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya. Tetapi ketika orang itu memiliki ilmu agama, lalu dia sampaikan dan dia sebarkan kepada masyarakat, terasa keberkahannya. Seperti misalnya Pak Aziz gini ya, yang beliau banyak berdakwah di masyarakat. Antum ngajar kan? Ngajar, Masya beliau termasuk guru ya. Baik. Nah minimal Anda sebagai kepala keluarga, keberkahan itu ada di tengah keluarga Anda. Keberkahan itu ada di kalangan masyarakat Anda. Ya mungkin jangkauannya, saya baru bisa ngisi Pak. Siapa muridnya? Masya Allah, 2 orang yang paling setia. Istri saya dan istri saya. Masya Allah. Pak? Istri yang pertama dan anaknya maksudnya. Nah. Baik. Gak jadi masalah. Meskipun kita bertahap dalam masalah ini. Nah Ustaz. Jadi masalah tadi tentang keberkahan tadi Ustaz. Nabi Muhammad SAW itu beliau ketika wafat tidak meninggalkan harta Ustaz. Bagi istrinya, bagi anak-anaknya juga tidak meninggalkan warisan. Berarti tidak identik bahwa harta yang kita miliki banyak itu kan sesuatu yang berkah Ustaz ya. Sementara banyak orang sekarang dari pedagang sekarang itu yang katanya hijrah. Saya dulu punya uang banyak tapi kok tiba-tiba habis gitu. Uang saya, gaji saya 20 juta tapi tahu-tahu habis saja. Kata mereka, wah mungkin saya dulu kayaknya nggak berkah ini. Gitu. Akhirnya mereka hijrah. Setelah hijrah mereka akhirnya bekerja yang katanya gitu bebas riba. Akhirnya uangnya makin banyak dan mereka akhirnya berdakwah di mana-mana. Inilah bentuk keberkahan. Sementara mereka belum mengenal akidah yang benar, belum mengenal manhaj yang sahih gitu Ustaz. Nah, itu seperti apa Ustaz? Baik. Memang tadi ya, kembali kepada definisi berkah, itu kan intinya banyak memberikan manfaat bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Dirinya bisa mendapatkan manfaat dari harta itu, keluarganya juga bisa dapat manfaat, lingkungan dan masyarakatnya bisa dapat manfaat. Sebuah harta semakin banyak yang memanfaatkan berarti dia semakin berkah. Makanya cara untuk mengukur harta Anda ini berkah atau tidak, lihat nilai manfaatnya. Duwe wadah ra tau dinggo mong disimpen ning lemari. Berarti Tupperware seperti ini tidak berkah. Nggih, Pak. Mong disimpen saja.
Ada orang yang punya gelas, lusinan. Ditaruh mana? Ditaruh lemari. Lah gelasmu lusinan kayak ini dijadikan sebagai sarang kecoa akhirnya. Gak berkah, kenapa? Gak pernah dipakai. Engko nek hajatan ra usah nyileh lho, Pak. Hajatan berapa kali? Setahun sekali. Punya sesuatu tapi setahun sekali baru kepake. Masyarakat kita cukup umum dengan hal seperti itu. Makanya boleh saya sebut, kita itu lebih pinter nyimpen daripada memanfaatkan. Ngelumpukno niku pinter. Nyimpen pinter. Memanfaatkan gak pinter. Apa Ustaz, itu hajatan setahun sekali itu nikah setahun sekali gitu maksudnya? Atau gimana Ustaz? Menikahkan. Oh, menikahkan. Nah, Ustaz. Mantu setahun sekali ya. Baik. Kalau kita lihat ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup beliau itu sangat efisien. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah termanfaatkan. Punya apa, beliau ambil sebagian, sisanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Punya apa lagi, beliau ambil sebagian, lalu sisanya disedekahkan. Sehingga tidak ada yang tersisa. Waktu beliau meninggal, apa yang tersisa, Pak? Apa yang tersisa? Yang tersisa di rumah Nabi SAW hanya beberapa gantang gandum. Dan itu pun untuk bahan makanan istri-istri beliau, keluarga beliau. Sementara yang lain sudah tidak ada. Tidak ada sesuatu yang berharga yang bisa dijadikan sebagai warisan. Tapi beliau punya tanah di Fadak. Beliau punya tanah lagi di Khaybar. Beliau punya kebun di Khaybar. Beliau punya ini, punya ini. Kemana semuanya? Semuanya sudah dilepaskan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena itulah pada waktu Fatimah radhiyallahu anha bersama Abbas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta warisan. Kenapa kok Abbas? Karena ahli waris ketika itu cuma dua. Fatimah sebagai putri satu-satunya berhak dapat setengah. Abbas sebagai paman satu-satunya. Karena paman Nabi SAW yang Islam berapa? Dua. Abbas sama Hamzah. Hamzah sudah meninggal. Tinggal Abbas. Datang kepada Abu Bakar, minta warisan Nabi SAW. Lalu dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Inna ma'syaral anbiya. Nabi SAW pernah bersabda. Inna ma'syaral anbiya la nurith. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Semua harta para nabi jadi sedekah. Makanya para nabi kata Rasulullah SAW gimana? Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dalam bentuk duit, dinar maupun dirham, tapi yang mereka tinggalkan adalah warisan ilmu. Dan mereka bisa menerima setelah dapat penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fatimah menerima, Abbas menerima, selesai. Sudah? Tapi kenapa orang Syiah masih mempermasalahkan? Yang punya sudah menerima. Dan memang Nabi SAW tidak memiliki warisan dan juga tidak dikuasai oleh Abu Bakar. Tapi atas dasar ini, ya, orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar. Sehingga mereka menyebut Abu Bakar telah menguasai warisan Nabi SAW, nggak dikasihkan kepada Fatimah, tanah yang ada di Fadak, sehingga Abu Bakar kafir. La haula wala quwata illa billah. Maka yang kayak gini perlu untuk diperhatikan. Sejarah itu kadang menjadi salah satu titik sengketa antara sesama muslim. Baik, kembali kepada keberkahan tadi. Jadi Nabi SAW, kalaupun beliau memiliki sesuatu, gak tahan lama. Diambil sebagian, sisanya diapain, Pak? Disedekahkan. Sehingga harta beliau sangat efisien, gak tersisa. Masya Allah. Kita kalau mau niru kayak gitu kayaknya gak sanggup. Gak mungkin. Manusia seperti kita gak mungkin. Karena akhlak Nabi itu bagian dari mukjizat. Dan bagian dari kekhususan Nabi, para Nabi tidak boleh meninggalkan warisan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, masalah sedekah dengan keberkahan Ustaz kaitannya. Ana jadi teringat dengan video ANB channel yang viral nih Ustaz. Dan artisnya ada di sini Ustaz, Mas Mitro Ustaz ya. Artisnya yang mana? Oh Masya Allah.
Jadi salah. Mau dipanggil nggak? Nanti habis ini kita panggil Ustaz ya. Oh, Masya Allah. Ente muslim kan itu Ustaz. Jadi ini Ustaz. Jadi salah satu tips kita meraih keberkahan harta kita diantaranya adalah kita sedekah. Dan berharap dengan sedekah ini Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Dan 70 kali kebaikan bahkan sampai dengan tidak tertentu. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita sedekah dengan niat untuk menambah harta kita gitu Ustadz? Misalnya kalau saya, ya seperti yang di videonya Pak Ustadz Metro, Habibullah, itu karena dia nggak punya uang, ngutang, pengen ngutang ke Mas Metro, ternyata dia masih punya motor. Antum butuh berapa? Saya butuh 70 juta. Harga motornya berapa? 15 juta, dihitung kali 10. Oh cukup, wah ini berarti motor aja. Karena kalau motor harga 15 juta dikali 10 berarti 150 juta. Pertanyaannya, bolehkah kita seperti itu Ustaz? Jadi kita niatkan sedekah untuk duniawi begitu Ustaz. Baik. Jadi motivasi utama pada saat kita beramal itu adalah untuk bekal di akhirat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam urusan sedekah. Sampai sedekah hal yang paling murah. Setengah kurma. Harga berapa Pak setengah kurma? Satu butir kurma harga pinten Mas? 1000 purun mboten Mas? Tergantung kurmanya Mas ya. Bekas saya gitu mau. Setengah kurma berapa? Anggaplah misalnya 500 perak. Rasulullah SAW ngasih motivasi, walaupun kau hanya sedekah setengah kurma, niatkan untuk akhirat. Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah kurma. Wong sedekah sedikit, motivasinya untuk takut neraka. Sehingga sedekah itu motivasinya adalah untuk akhirat. Nabi SAW juga pada waktu beliau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, intinya khutbah Id. Selesai beliau menyampaikan khutbah di depan kepada seluruh jamaah baik laki maupun perempuan. Lalu Rasulullah SAW gandeng Bilal. Beliau gandeng Bilal mendekat ke jamaah yang perempuan. Kemudian beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Wahai para ibu-ibu, para wanita, perbanyaklah sedekah, karena aku melihat kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Jadi dikorelasikan antara sedekah dengan akhirat. Sehingga beliau tidak sampaikan, wahai ibu-ibu, mari kita bantu para suami Anda untuk semakin banyak penghasilannya. Ayo sedekah. Kalimatnya kayak gitu enggak? Tidak. Ibu-ibu ayo sedekah, selamatkan diri kalian dari neraka. Sehingga motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan amal sedekah itu adalah agar kita bisa selamat di akhirat. Anda bisa membuat perhitungan kasar seperti ini ya. Kita lek nyambut gawe niku pinten jam, Pak? Anda kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam dipakai kerja. Tidur berapa jam? 6 jam. 8 tambah 6 pun pinter? 14. Terus dolanan berapa jam? Oh, sing gede ya sek dolanan tuh ya. Mungkin jalan-jalan, pit-pitan, bal-balan, sepedaan, dan seterusnya. 2 jam ada? Mungkin 2 jam. Sudah berapa tadi? 18 jam. Sudah? Lalu tambah apa lagi? Tambah kegiatan ngobrol dengan koncone. Total jadi, anggaplah 20 jam. Sudah? 20 jam ini semuanya nggak ada nilai pahala. Gak ada nilai pahala. Sudah tinggal 4 jam. 4 jam itu yang dipakai maca Quran pinten? Masya Allah.
Masya Allah, Allah. Kasih hadiah dia. Masya Allah. Kasih hadiah. Hah? Masya Allah ya. Ada hadiahnya? 3 jam Dipersilahkan untuk nikah lagi. Sudah berkeluarga belum, Mas? Oh, belum laku. Masya Allah. Semoga nanti cepat laku ya. Masya Allah. Jadi dari 4 jam yang tersisa dengan perhitungan kasar tadi, mungkin kita masih pakai tidur siang 1 jam. Tinggal 3 jam. Ibadah kita itu dikit banget. Sekian jam kita gunakan untuk aktivitas duniawi yang tidak ada nilai pahalanya. Tinggal anggaplah 2 jam fokus untuk kegiatan ibadah. Kok kayak gini masih dikorbankan untuk golek donyo. Terus akhiratnya sampean paringi jatah pinten. 20 jam dipakai untuk nyari dunia atau kegiatan dunia. Tinggal 4 jam itu pun masih dikurangi. Tinggal 3 jam. 3 jam kalaupun full untuk ngibadah, masih dipakai untuk cari dunia. Lah terus jatah akhirat kita dikasih berapa? Apa enggak? Napa niki? Junjing ya. Jomplang. Berat sebelahnya itu terlalu tinggi. Padahal yang diperintahkan oleh Allah gimana? Ya? Yang Allah perintahkan gimana? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bersemangatlah kalian untuk mencari apa yang telah Allah sediakan untuk kalian di akhirat. Tapi untuk urusan dunia jangan sampai lupa. Berarti dalam urusan dunia itu seharusnya porsinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih sedikit. Seharusnya porsi urusan dunia dibuat lebih sedikit daripada urusan akhirat. Wah, Pak Ustadz gak sanggup kalau kayak gitu. Ya sudah, kalau gak sanggup, minimal urusan akhirat sing saidik nih kok Pak, tolong jenengan selamatkan, ojo sampai hilang. Sampean mau nyari apa lagi? Bekal di akhirat sudah dihabiskan semuanya untuk dunia. Makanya kadang kita terheran. Ada ibu-ibu, Mbok jenengan kok rajin poso atau Bu? Misalnya ibu-ibu ya, manggilnya apa? Mbok napa Mbak? Simbo. Hah? Simbo. Simbo misalnya. Ya. Yu, sampean kok rajin poso kenapa? Aku loh Mas, mosoni anakku. Lah kenapa anaknya arep tes CPNS? Men lulus tak posoni. Ada kayak gitu? Banyak. Ada yang rajin tahajud. Kenapa kok orang tua ini rajin tahajud? Iki minongko anakku. Dia sekarang tuh sedang kuliah, tes kuliah. Biar ketompo ning kampus yang bagus. Mosoni anake, sholat tahajud untuk anake, termasuk juga sedekah. Tujuannya untuk nyari kesuksesan dunia. Sangat disayangkan ya. Padahal waktu kita habis untuk dunia, yang akhirat tinggal sisa, itu pun masih banyak kita manfaatkan untuk tujuan dunia. Terus akhirat dikasih berapa? Dikasih berapa, Mas? Ya, turahane. Nek wis ngantuk gek nyekel Quran, ya. Wis ngantuk kok nyekel Quran, arep ngopo gitu. Ya, mbah ra ketang entuk sak ayat, 2 ayat lumayan. Bismillahirrahmanirrahim wis merem sak ayat gitu. Justru bisa cepat tidur biasanya. Cepat tidur ya. Iya, jadi enggak ngantuk. Biar cepat tidur gimana? Baca Quran. Biar cepat ngantuk gitu. Masya Allah. Ini pengalaman ternyata. Baik. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Banyak teman-teman yang awal-awal hijrah gitu Ustadz, mereka bertanya sama saya atau curhat sama saya gitu Ustadz tentang permasalahan pribadinya Ustadz. Saya selalu memberikan jawaban dengan jawaban yang sama. Saya bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi saya bilang kalau jenengan sekarang benar-benar mau bertobat, ya caranya sekarang adalah benar-benar bertobat dengan cara dekat sama Allah gitu. Bagaimana jenengan mau bertobat sama Allah kalau jenengan nggak mau ngaji? Salah satu kita dekat sama Allah dengan ngaji. Bagaimana jenengan mau misalnya mau keluar dari riba?
Tapi jenengan nggak tahu riba itu apa. Bagaimana cara keluar dari riba? Taunya cuma bisa-bisa WA ke saya, Pak, saya punya masalah ini, gimana caranya menyelesaikannya gitu terus. Bertahun-tahun seperti itu, Ustaz. Jadi, dan itu nggak hanya satu dua, banyak Ustaz yang konsultasi sama saya gitu. Sampai saya sendiri akhirnya, ya bukan malas, jadi percuma gitu. Sekarang konsultasi lagi, pengen keluar dari riba, biar katanya harta saya berkah, katanya Ustaz. Tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah dekat majelis ilmu. Itu seperti apa Ustaz? Bagaimana nasihat antum buat mungkin orang-orang yang seperti ini Ustaz? Masya Allah ya. Nanti Bapak Ibu yang mau konsultasi sampaikan ke beliau. Karena beliau ini care banget dengan yang urusan masalah riba. Insya Allah beliau kasih solusi ya. Minimal kan urunan sama teman-temannya ya. Ya sekalian Ustaz, menjelaskan tentang tafsir dari surat At-Tolak dan At-Tolak 2 dan 3 tadi Ustaz yang Anda jelaskan tadi Ustaz. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Karena kita sangat yakin, tidak mungkin Allah menelantarkan hambanya yang ingin dekat kepadanya. Yang kafir saja dikasih, apalagi yang dia beriman kepada Allah. Meskipun Allah kasih jalan keluar itu tidak sepenuhnya sesuai kehendak kita. Saya sih pengennya jalan keluar tuh kayak gini. Jangan ngatur kayak gitu. Serahkan kepada Allah. Makanya bentuknya adalah Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang manusia nggak bisa menduga. Sehingga sudah serahkan kepada Allah untuk jalan keluarnya. Bapak punya masalah apa? Saya punya masalah Mas, utang berapa? 2M. Bapak pengennya gimana? Ya jalan keluar saya ya pengennya ono sing ngekei duit aku 2M, utang lunas utangku lunas. Loh kok enak Pak ya? Nek kayak gitu semuanya pingin Pak. Baik. Penyelesaian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi hamba itu tidak terbayangkan. Tapi selesai. Rampung itu Pak masalah. Makanya yang lebih penting, masalah itu selesai atau selesai sesuai yang Anda kehendaki. Yang lebih penting masalah itu selesai. Terserah bagaimana cara Allah menyelesaikan. Sehingga jangan ngatur. Saya pingin kayak gini. Kalau bisa ya masalah itu selesai dengan saya dikasih warung makan. Saya punya usaha pabrik, saya punya ini. Kok ngatur sampean? Sing jengene diparingi ya omong iso nyadong. Sudah minta kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah artinya adalah memenuhi setiap aturan yang diberikan oleh Allah dalam aktivitas hidup yang kita lakukan. Sehingga bertakwalah kepada Allah dalam urusan muamalah, artinya hindari yang haram. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang riba, jangan melakukan transaksi riba. Itu bagian dari bentuk bertakwa kepada Allah dalam rangka menghindari yang haram ketika bermuamalah. Bertakwalah kamu kepada Allah ketika kamu menjadi seorang karyawan. Artinya ketika kita jadi karyawan, jangan ngapusi, jangan nipu, jangan khianat, selalu bertindak amanah, dan seterusnya. Tapi kalau nggak kayak gini, nanti aku rento apa-apa. Maksudnya gimana Pak? Ini kan peluang sogok, mosok rento ditompo, wong ikhlas lillahi ta'ala. Jari sopo, sogok kok lillahi ta'ala. Apa ada sogok lillahi ta'ala? Namanya maksiat ada lillahi ta'ala. Allah nggak menerima maksiat. Makanya nggak ada istilah maksiat ikhlas. Bapak nggak usah ikhlas, wong maksiat kok ikhlas. Riak ya rapopo. Pamer ngono. Maksiat kok ikhlas. Jangan bicara ikhlas untuk kegiatan maksiat. Dan kadang ada orang yang punya pikiran kayak gitu. Wong ini saya terima dengan ikhlas ya Pak katanya. Waktu saya terima, Bapak ikhlas. Niki pun ikhlas kula Pak, monggo ditompo. Ikhlas kok maksiat. Tidak ada istilah ikhlas dalam kegiatan maksiat. Tidak ada istilah ikhlas dalam kegiatan pamer, dalam kegiatan sogok dan seterusnya. Sebagai seorang aparat yang bertakwa kepada Allah, saya tidak mau menerima ini. Meskipun saya sedang punya masalah, aku lagi butuh duit, tapi ini haram dalam syariatku, tak tolak. Itulah bertakwa kepada Allah. Dan masih banyak yang lainnya.
Setiap orang kadang dikasih godaan di saat dia itu berada di ujian. Baru saja hijrah, kehilangan pekerjaan. Kemarin pekerjaannya di mana, Pak? Saya kemarin di riba ya, Mas. Tak tinggalkan. Alhamdulillah sudah berhasil resign sekarang. Ini saya sudah nggak punya kerjaan apa-apa lagi, jadi tinggal mantap ya, mangan tabungan. Baru lagi. Ya ini nyicil sedikit-sedikit dari hasil tabungan dulu. Terus, nah kemarin itu Pak, ada tawaran bagus katanya, gajinya 10 juta ke atas. Di mana? Asuransi. Podo mawon. Jenengan berpindah dari perusahaan riba ke perusahaan goror. Dan ini sama-sama terlarang kalau itu sifatnya adalah konvensional. Tapi kalau saya nggak ambil gimana ya? Katanya kan yang haram itu riba saja. Kata siapa Pak? Masih banyak yang haram lainnya. Sehingga tinggalkan itu sudah. Lillahi ta'ala hijrah untuk Allah. Meninggalkan sesuatu yang haram untuk Allah. Dan jangan mencari peluang-peluang yang lain yang isinya juga haram. Itulah bentuk bertakwa kepada Allah. Jadi takwa di situ adalah kita selalu mawas diri, meskipun dalam posisi butuh, diuji, tapi ini tidak boleh, tinggalkan. Ini tidak boleh, tinggalkan. Itulah takwa. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, berarti di antara bentuk takwa, agar kita bertakwa kan harus tahu bagaimana agar amalnya tersebut diterima Ustaz ya. Betul sekali. Nah pertanyaannya Ustaz, masih banyak yang tadi saya tanyakan Ustaz, masih banyak orang-orang yang dia tuh ingin hijrah gitu Ustaz. Dia pengen menyelesaikan utang-utangnya. Saya selalu mengatakan, perbaiki dulu sholatmu gitu. Kamu ingin bertakwa sama Allah. Allah pengen menolong kamu. Tapi gimana kamu ditolong sama Allah sementara kamu sendiri sholatnya belum benar. Saya selalu memberikan statement, ayo ngaji gitu terus. Makanya karena apa? Karena kalau saya berikan solusi yang terlalu panjang lebar, itu bagi saya percuma kalau dia sendiri nggak memperbaiki sholatnya, dia nggak mau datang ngaji. Karena apa? Ya dia nggak dekat dengan orang yang soleh. Akhirnya ketika mungkin saat itu dia takut, tapi sampai rumah dia udah nggak takut lagi gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Prinsipnya yang Allah ajarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakalan memberikan perubahan bagi kaum sampai dia melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Kanan kiri kita itu kan motivator saja Pak. Perubahan kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga jangan salahkan orang lain kalau kita mendapatkan hukuman dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semua peluang jadi baik sudah ada di hadapan kita. Sampai nek pengen ape pilihannya ke kanan. Peluang jadi jelek juga ada di hadapan kita. Nek pengen dadi elek ya kono sakarepmu ini ono nggon-nggon sing elek. Komunitas yang jelek. Tinggal ada di posisi kamu. Perubahan itu terjadi berangkat dari titik kamu sendiri, bukan orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Sehingga kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, ayo berubah. Tapi saya masih berat ya. Lah kenapa? Nanti saya akan kehilangan ini. Tahap awal ketika orang itu mau hijrah, tantangannya kan banyak ya. Gojak-gajik, maju mundur. Jadi enggak ya, bingung dia. Banyak seperti itu. Pak, kalau Bapak tetap bertahan seperti ini selamanya enggak bakalan ada perubahan. Berani move on, berani, ayo berubah. Udah. Sehingga enggak usah maju mundur. Pertimbangan ini pertimbangan. Udah nanti dulu. Tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Bapak yakin itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah kasih rizki yang tidak diduga-duga. Sehingga usaha belajar ya. Usaha mendekat ke komunitas orang baik itu bagian dari konsekuensi ketika orang mau berubah. Kalau dia nggak mau berubah, ya dia akan bertahan seperti sebelumnya. Baik Ustaz. Gimana kalau kita buka tanya jawab dulu Ustaz buat silakan. Baik. Betul, silakan bagi
teman-teman, jika ada pertanyaan silakan. Sebelum kita, oh ya, Ustaz Zakaria, fadhal Ustaz. Masya Allah, baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Apakah yang lebih baik itu harus sejenis atau tidak harus sejenis? Baik. Gimana, Pak? Udah, Ustaz. Itu nanti yang buat akhwat. Apakah yang lebih baik itu harus sejenis ataukah tidak harus sejenis? Yang pertama, yang kami ketahui ini adalah penjelasan dari para ulama dan bukan sabda Nabi SAW. Ada yang menyebut itu hadis, tapi wallahu a'lam, nampaknya ini bukan sabda Nabi SAW. Meskipun kalimat ini benar, sehingga para ulama sering menjadikan itu sebagai motivasi. Tapi sesuatu yang lebih baik itu belum tentu sejenis. Makanya Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak terduga. Artinya manusia tidak ngerti. Solusi itu datang dari Allah, diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Belum tentu manusia memahami solusi itu. Tayyib. Dan salah satu di antara yang lebih baik bagi manusia adalah pahala yang abadi di akhirat. Saya tinggalkan ini karena Allah. Lalu Allah gantikan dengan pahala yang abadi di akhirat. Sehingga dia bisa memanfaatkannya. Dan jelas ini lebih baik, di akhirat ini lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan di dunia. Mungkin sekarang belum begitu terasa. Tapi nanti orang baru sadar. Inilah manfaat ketika dulu saya sabar, ini tak tinggalkan karena Allah, sehingga saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ganti berupa pahala yang besar. Alhamdulillah. Ada juga yang lebih baik itu diwujudkan oleh Allah di dunia dan kelihatan. Resign dari bank misalnya, lalu dia setelah resign dulu gajinya 10 juta, sekarang keterima di Exxon Mobil. Terus gajinya dapat berapa? 100 juta. Masya Allah. Langsung jadi direktur. Masya Allah. Atau keterima di Chevron atau di Pertamina EP Cepu. Sah-sah saja, bisa jadi ada seperti itu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Cuman manusia tidak bisa menentukan. Prinsip ini ya, kalau tawakal itu jangan dikte, doa juga jangan dikte. Sudah? Sehingga kalau kita tawakal, saya tawakal kepada Allah. Dah selesai. Serahkan kepada Allah. Karena Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang dipasrai, dan dia akan memberikan yang terbaik meskipun manusia barangkali belum pernah mengukurnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, silakan Bapak-bapak, atau sebelumnya ibu-ibu di bawah sudah sediakan mic. Apabila ingin bertanya, mungkin langsung aja yang mendekat mic, nanti bilang saya bertanya gitu aja. Nanti bisa interupsi ke kita. Baik, sambil menunggu yang akhwat atau mahat, silakan ada pertanyaan buat bapak-bapak. Oh, silakan Mas Gunung. Ya, silakan Mas Gunung. Tiga pertanyaan. 3, Ustaz. 2,5 saja. 2 aja, 2,5. Kita tawar ya. Mumpung lagi mahal loh ini. Moga silakan, Pak. Harga minyak. Oh, Masya Allah. Maksudnya apa? Itu pribadi itu, Ustaz. Oh iya. Jangan ceritakan di sini ya. Jangan di sini ceritanya itu.
Yang ngasih tips sinten? Driver. Nah, operator bego itu adalah karyawan. Lalu dikasih tips oleh driver. Saweran 10.000 biasanya. 50.000. Banyak sekali. Masya Allah. Anda beli 8 ton. Ketika jual, susut. Kadang susut, kadang naik. Baik. Mungkin bisa diulang Ustaz biar lebih jelas buat pemirsa yang online Ustaz. Baik. Jadi untuk kasus yang pertama adalah bolehkah, ini kasusnya di crusher ya. Stone crusher. Ada orang yang dia supir truk, lalu ketika ngisi materialnya pakai eskavator. Ya. Pakai bego, setelah ngisi material, begitu materialnya penuh, dia ngasih tips, ini driver ngasih tips ke operator. Apakah ini boleh? Ini masuk dalam pembahasan hukum memberikan hadiah kepada karyawan di sebuah perusahaan. Di buku saya, Fikih ASN dan Karyawan, kami jelaskan itu. Kami bahas itu. Dan memang ada hadiah yang dilarang dan ada hadiah yang diperbolehkan. Salah satu di antara bentuk hadiah yang diperbolehkan adalah hadiah yang diberikan kepada karyawan dan pemilik perusahaan memberikan izin atas itu. Pemilik perusahaan mengizinkan. Misalnya tadi ya, operator. Dia menerima hadiah. Maka wajib bagi operator ini untuk melaporkan. Pak, saya tadi dikasih 50.000, dilaporkan. Sudah? Selanjutnya terserah pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan. Ya sudah, itu untuk kamu, silahkan pakai, ambil, boleh. Tapi kalau pemilik perusahaan melarang dari awal, pokoknya nanti supir ngasih berapapun, kamu nggak boleh nerima. Engkau kowe tak genepi dhewe. Gajimu piro tak tambahi bonus. Kayak gitu insya Allah juga lebih baik. Sehingga dalam hal ini kalau operator nerima tips, wajib bagi operator untuk melaporkan ke pemilik. Kalau dia nggak lapor, masuk sebagai harta gulu dan harta gulul, masuk sebagai harta gulul dan harta gulul nanti akan dia bawa kelak di yaumil akhir. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya apabila apa tadi Pak? Mengangkut gabah tadi. Jenengan ngangkut gabah apa kulaan gabah? Kulaan. Susut dan tambah itu karena apa Pak? Timbangannya enggak benar. Berarti Anda ketika itu kalau susut berarti dibohongi? Enggak. Kalau kelebihan berarti? Sebabnya apa? Susutnya susut, ya ini digawa dari mulai Blora misalnya sampai Ngawi. Atau Blora sampai misalnya sampai Solo. Dibawa susut. Dan susutnya itu karena kering. Nah, mau nyalahin siapa? Tinggal masalah harganya disesuaikan saja. Iki gabah tambah garing, regane diundak nih. Bapak tetap mengambil margin, keuntungan, sesuai dengan kondisi barang. Sehingga nanti deal-dealan dengan tengkulak atau pembeli, Bapak sampaikan ini sudah makin garing, makin kering, makanya timbangannya susut. Kemarin beli 10 kintal, sekarang tinggal 10 kintal itu berarti 1 ton ya. Kemarin beli 1 ton, sekarang tinggal misalnya susut jadi 95. Kalau seperti itu yang terjadi, Bapak sampaikan saja. Paham maksudnya? Jadi kalau dari sisi hukum tidak ada masalah. Yang penting kita tidak nipu, tidak ngapusi.
perubahan objek barang disebabkan karena faktor alam, tidak boleh menyalahkan siapapun, tapi jadi resiko masing-masing pribadi. Wallahu a'lam. Jumlah notanya betul. Oh gitu. Kalau susut jenengan yang nomor resiko. Padahal jenengan karyawan. Apa? Kula. Kalau kula ya itu resiko jenengan. Tapi kalau Pak karyawan sampaikan apa adanya. Boleh. Barakallahu fikum. Semoga makin berkah Pak ya. Amin ya Allah. Barakallahu fikum Mas Gunung. Sebentar untuk akhwat, apa ada yang sudah mendekat ke mic? Oke, kalau belum ada, ini ada pertanyaan dari akhwat ini Ustaz. Pertanyaannya mungkin yang ringan dulu nih Ustaz. Bagaimana hukum menabung di pegadaian emas milik pegadaian? Saya pernah searching di YouTube, kok ada perbedaan pendapat di antara beberapa Ustaz? Skemanya ada. Skemanya bagaimana ini? Tidak ada Ustaz, nggak dijelaskan. Tidak ada ya. Nggak dijelaskan. Baik, mungkin nanti minta tolong penanya nulis lagi, ceritakan skemanya, biar kita bisa tahu seperti apa hukumnya. Karena kalau nggak ngerti skemanya kan kita nggak ngerti. Tidak bisa tasawur Ustaz ya. Ya, kecuali kalau saya boleh ngarang, tak karang nanti. Baik, bagi penanya akhwat, mungkin ini bisa dijelaskan lebih detail ya. Jadi skemanya seperti apa, transaksinya seperti apa, dari penabung, terus ke pegadaiannya seperti apa begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada kenceleng ya? Kencelengnya, coba tolong dikumpulkan. Kencelengnya. Oh, kencelengnya dikumpulkan. Ya? Kencelengnya seperti ini ya. Nah ini tolong diputer 7 kali Pak. Nek muter ping 7 kan kebak insyaallah di sini ya. Nah, sudah diputar belum? Sudah, putar lagi ping 7. Lagi. Nah, barangkali setelah mendengar Ustadz tadi kan, jadi semakin sedekahnya semakin banyak, niatkan untuk akhirat, nambah lagi silakan yang mau sedekah lagi. Jadi ini kita pergunakan nanti untuk ANB channel ya. Jadi barangkali nanti ANB channel membutuhkan alat-alat, membutuhkan lensa, yang mana ketika lensa itu dibeli, digunakan untuk kajian-kajian Ustadz, orang-orang mendapatkan manfaat dari Ustadz, insya Allah orang yang beramal tersebut akan mendapatkan pahala, insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bukan dari Ikhwan, silakan. Senior kita ini, Ustadz. Masya Allah. Monggo Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah. Dari bagian satgas bulan di kantor selain bulan akan jadi Direktur Perta. Oh gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah.
Berarti bersyukur ya, diingatkan di tempat. Masya Allah. Baik. Wa jazakallahu khairan. Baik. Kita kalau nyimpan sesuatu itu berkah atau tidak? Sesuatu yang nganggur itu berkah atau tidak? Tidak ya? Benda ini nganggur, berarti kan nggak berkah. Oh nganggur. Barang ini nganggur, berarti dia barang yang tidak berkah. Jenengan nggak ada baju, punya baju banyak sekali. Rata udinggo nih, bertahun-tahun mau ditumpuk ning lemari tok. Sudah penuh lemarinya, tambah lemari. Penuh lagi yang kedua, tambah lemari lagi. Di sini mau kelambi nganggur. Baju yang nganggur. Ini berarti baju yang tidak berkah. Segala yang nganggur tidak berkah. Maka manusia pengangguran adalah yang cetong. Kowe nyambut gaya apa? Saya Masya Allah pengangguran. Berarti kamu ini manusia nggak berkah. Karena yang nganggur berarti tidak bermanfaat. Maka yang tidak bermanfaat itu tidak memberikan keberkahan. Sehingga orang yang nganggur adalah manusia yang tidak bermanfaat. Ngoten nggih, Pak? Nonton pengangguran di sini? Itu orang yang tidak bermanfaat berarti. Terus gimana, Pak? Manfaatkan diri kamu dengan cara beraktivitas dan bekerja yang bisa menghasilkan kebaikan, baik untuk dunia kamu atau untuk akhirat kamu. Jangan jadi orang yang nganggur. Barang juga sama, nganggur berarti tidak bermanfaat. Maka biar bisa bermanfaat, ya, jangan dibuat nganggur. Sebisanya digunakan. Makanya tadi, kita ini lebih pinter nyimpen daripada memanfaatkan. Sehingga dalam urusan-urusan seperti ini, tolong pertimbangan ketika membeli sesuatu, tingkat kebutuhannya berapa. Kalau memang mendesak, silahkan dibeli. Jangan beli karena murah, tapi beli karena butuh. Sayang ya Mas, ini Harbolnas. Kenapa Harbolnas? Hari Bola Nasional. Hari belanja online. Diskon gede-gedean. Sampai 70%, 50%, big sale. Diskon gede. Nah, penjual ya wis ngerti, diundakna sik kan ini. Diundakna 100%, diskon 50%. Tetap bati dia. Tapi kita kan enggak tahu. Sudah? Lalu kita membayangkan, ini kok murah sekali, murah sekali, murah sekali. Tuku sampai di rumah gak kanggo. Gak kepake. Kayak gitu sangat banyak terjadi. Musim orang belanja online itu kan sangat memicu orang untuk gampang belanja. Kalau kelekaran, turu gitu ya, dia bisa searching barang-barang di mana? Marketplace. Di marketplace dia searching, ketemu apa-apa, masuk keranjang belanja. Nemu apa mana, masuk keranjang belanja. Nemu apa lagi, masuk keranjang. Akhirnya keranjangnya penuh dengan barang, penuh dengan barang. Mbah dituku mbah ora mau mlebu keranjang. Betul kayak gitu? Betul Pak? Coba dicek yang ada aplikasi marketplace-nya di HP. Itu ibu-ibu itu biasanya itu hobi kayak gitu ya. Nganggur, itu buka marketplace, ketemu apa? Masuk keranjang. Mau ngelebokno keranjang tok. Wishlist. Hah? Wishlist namanya itu. Wishlist Yeah. ya. Cuman daftar rencana yang mau masuk di list, masuk rencana yang akan dibelanjakan. Ya. Mbah dituku mbah ora wallahu a'lam. Baik. Itulah cita-cita kita. Kita kadang punya harapan, dimasukkan list, masuk daftar, sampai mati belum dapat, belum kecapean. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan ya. Beliau pernah menggambarkan kayak gini. Mana ada, boleh pinjam kertas, buku aja buku. Ya, baik. Enggak usah kertas Mas, bukunya. Nanti saya kembalikan. Aman insyaallah ya. Beliau buat gambar kotak seperti ini. Tidak? Lalu beliau kasih titik di ujung sebelah kiri atau sebelah kanan, wallahu a'lam. Yang penting di salah satu ujung.
Kemudian setelah itu beliau gambar garis lurus yang nembus garis sebelahnya. Lurus nembus. Kata Nabi SAW, hadal insan, inilah manusia. Wahadhihi ajaluh, wahada ajaluh, dan ini adalah ajalnya, muhitatun alaih, yang meliputi dirinya. Kemanapun dia bergerak, pasti dia akan mentok dengan ajal. Di mana cita-citanya? Di sini. Ajalnya di sini, cita-citanya di sini, Pak. Masya Allah. Sehingga seluruh manusia itu sampai mati, kepengenannya belum semuanya terpenuhi. Ajalnya itu di ujung sana. Padahal ajalnya di sini, cita-citanya di sini. Nembus batas. Kita itu kadang punya cita-cita sampai nembus ajal. Saking serakai menungso. Masya Allah. Catatannya apa tadi? Tidak boleh dibuka ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ya, makanya kadang kita punya banyak rencana itu tolong dipertimbangkan ya. Kalau emang itu tidak begitu penting ya sudah dilupakan saja. Kalau emang penting ya silahkan Anda ambil, Anda belanja. Sehingga belanja itu sesuai kebutuhan, bukan karena masalah murah dan mahal. Murah, hemat 50%. Nek gak belonjo, hemat 100%. Alhamdulillah. Ngaten nggih? Baik. Yang kedua tadi apa, Pak? Oh, baik. Uang dari tadi ya. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz. Ada orang yang dapat uang lembur, padahal beliau tidak pernah lembur. Tapi dikasih bayaran lembur. Ini karyawan sudah pulang jam 3 sore, tapi dia dapat uang lembur. Uang jaga malam. Padahal dia nggak pernah jaga malam. Akhirnya kata Syekh bin Baz, "Fima ara annahu haram." Ini ada di buku fikih ASN. Yang saya ketahui ini haram untuk diterima. Karena dia tidak melakukan tugas itu, maka sebenarnya dia nggak berhak untuk menerimanya. Nah, cuman di tempat kita ini nggak tahu ya, kita juga bingung. Pokoknya laporan itu dibuat indah. Prinsip laporan kan yang penting Bapak senang. Ya. YBS. Bukan apa yang sesuai realita. Sehingga ada realita, ada laporan. Sama atau beda? Sama atau beda? Di tempat kita beda teorinya. Padahal seharusnya yang namanya laporan itu apa? Realitas. Menyampaikan realita. Laporan adalah media untuk menyampaikan realita. Ini enggak. Ada laporan, ada realita. Laporan di sebelah kiri, realita di sebelah kanan. Beda itu, Pak. Dan itu umum. Di instansi ini kejadian kayak gitu, di instansi ini kejadian kayak gitu. Sing jujur, kenapa? Ajur. Diinjak-injak. Ya? Diinjak-injak. Yang jujur dia disuruh, kamu mau dimutasi kemana? Gitu ya. Lu wong jujur kok malah dimutasi. Karena dianggap ganggu ini. Duri dalam daging. Ganggu, padahal dia jujur. Masya Allah. Ya makanya perlu banyak sabar ya. Dan perubahan bisa jadi tidak bisa sekali. Prosesnya masih panjang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terus uangnya buat beli apa, Pak? Spionnya ketabrak, Pak ya? Masya Allah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Akhwat juga ini, Ustaz. Bismillah, Akhwat Ustaz, apakah boleh kita memberikan uang kembalian kepada pengantar jasa kurir seperti JNT atau JNE yang telah mengantarkan barang yang kita beli dari marketplace? Di sini tulisnya Shopee dan Lazada. Mau dirahasiakan malah disebut. Baik. Pada asalnya tidak boleh ya. Sehingga tradisi seperti ini tolong jangan dibiasakan. Saya pernah di salah satu negara kafir. Kemudian kita naik taksi oleh penjemput, dijemput di bandara, kemudian kita naik taksi. Lalu beliau bilang gini ya. Jadi kita ini gerenengi supir. Supirnya dirasani. Tapi kan gak ngerti, Pak. Supir ini
Kalau kamu kasih uang tips, pelecehan bagi dia. Oh gitu di sini ya? Iya. Orang sini disiplin banget dengan yang namanya keuangan. Sehingga ada, supir ini kan karyawan ya, di perusahaan transportasi yang menyediakan jasa supir taksi, yang menyediakan jasa taksi. Jadi kalau kau ngasih tips kepada supir ini, itu pelecehan. Dan itu jadi tradisi di sini. Masya Allah. Negara kafir ranggo wahyu iso ngelakoni kaya ngono. Karena sebenarnya kesadarannya berawal dari mental yang dia memahami hal yang kotor itu menjatuhkan wibawa. Tips, sogok, suap, dan seterusnya. Itu semuanya bisa menjatuhkan wibawa. Ora pantas. Kalau sudah jadi budaya, nanti masyarakat melakukan seperti itu nyaman. Kita dibalik, Pak. Nek orang ngekei ra nyaman. Rata-rata kan gitu ya. Awak gak ngekei kok wonge kok lirak-lirik terus ya. Kenapa ya? Lah sama ra ngekei apa-apa ya. Tapi piye ya? Ya emang gak boleh. Dan berkali-kali kadang petugas hotel misalnya kadang ngelirik. Oh, ini sebenarnya ngelirik ini isyarat. Tapi kita tahu enggak boleh. Kadang ada juga orang yang dia selesai mengerjakan tugas di tempat kita, berharap dikasih nunggoni, ya. Ngejak omong bolak-balik, kok arep ngomong sungkan gitu. Tapi kalau kita merasa nggak enak, aku nggak enak ya mas, terus tak kei, terus-terusan kayak gitu, jadi budaya. Budaya orang enak nggak ngasih tips. Nah kita budayakan sebaliknya. Budaya orang enak nek ngasih tips. Betul kerjasama. Yang ngasih tidak boleh, yang nompo juga nggak boleh. Kita jadikan budaya. Masya Allah Pak, ini kalau mau jadi budaya, ada sekian juta manusia Indonesia. Ya kalaupun bisa menyelamatkan sekian puluh orang, itu sudah bagus. Semoga nanti bertambah. Sedikit demi sedikit. Buku ASN yang kami terbitkan, itu kurang lebih mungkin ada 5.000 atau enggak sampai, kurang lebih 5.000 ya, yang sudah beredar. Cetakan pertama, kemudian cetakan yang kedua, ya kurang lebih di angka itu. 4.000 berapa begitu. Ya kalau itu ada perubahan bagi mereka yang membaca, walhamdulillah. Cuman rata-rata yang membaca yang sudah paham sunnah, yang sudah ngaji. Nah kita berharap bisa bertambah ke orang-orang yang mungkin mereka belum terbiasa dengan kajian. Perubahan kita mulai dengan pelan-pelan mendakwahkan kebiasaan baik di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, bagi yang berminat membeli buku ASN, sekalian ini Ustaz, kita promosi buku fikih ASN dan karyawan. Bagi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat, ada di panitia di bawah. Jika mau beli, harganya kita kasih harga spesial, diskon insya Allah. Sampaikan ke pemirsa. Ini bukan masjid. Oh iya benar. Ya, nanti bagi pemirsa yang saat ini sedang menyimak, juga silakan jika ingin membeli buku fikih ASN dan karyawan, silakan membeli di ANB Store. Anda dapat nggak Ustaz? Maksud saya, biar nggak dicurigai pemirsa, ini kok nawakno buku neng masjid, ini bukan mas? Oh iya. Ini masjid buatan Pak? Bukan. Tempat imaman kan enggak ada toh? Iya, enggak ada. Hah? Oh gitu, baik. Harganya berapa Mas Mitro? Harga berapa Mas? Berapa? 74.000. Itu belum diskon. Belum diskon. Kalau beli ke kita nanti ke panitia dikasih diskon 2.000 Ustaz. Masya Allah. Nah, diskonnya nanti ada diskon lebih dari 2.000 insya Allah. 4.000 dari diskon Ustaz. Baik, selanjutnya silakan Bapak-bapak jika ada pertanyaan. Kita sampai jam berapa ini kira-kira Ustaz? Seharusnya tidak boleh memberi, kecuali dia tahu atasan mengizinkan. Maka kalau mau ngasihnya ke perusahaan. Pak, yang pemilik Kraser ya, atau direksi yang ngatur itu, Mas ini saya titip untuk kegiatan di sini, silahkan. Berarti dari perusahaan ke perusahaan.
dari konsumen ke perusahaan. Tapi kalau dari konsumen ke karyawan, tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh ngasih. Tapi enak kebiasaannya kayak gitu. Nah itu masalahnya. Kebiasaannya seperti itu terus kita nggak enak. Nanti kalau kesini lagi dititeni, kira tahu ngasih ini. Terusnya dititeni, nggak semangat dia melayani. Itu salah satu penyakit ketika tips itu dikembangkan di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik ini Ustaz, orangnya yang ikhwan nggak berani langsung bertanya nih Ustaz, jadi pakai tulisan. Bagaimana hukum overkredit? Bagaimana hukum overkredit? Over bukan over ya. Overnya itu pakai bahasa Jawa ya. Ini overkredit apa overkredit yang menanya ini? Dioper dialihkan. Oh iya. Oke, Pak, Dioper dalam arti dialihkan itu bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Baik, bagaimana hukumnya overkredit? Tidak masalah jika tidak ada yang salah di situ. Cuman begini ya sekarang, tidak ada yang salah bagaimana Pak? Kok gampang banget kalian jawab. Baik, saya kasih rincian ya. Pertama, untuk kredit syar'i. Kredit syar'i alias tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga Anda membeli langsung dari pemilik barang, tapi secara kredit. Misalnya, beli dari developer A, rumah X, harganya berapa? 300 juta. Dikredit jadi 400 juta, dibayar 2 tahun. Sudah? Nggak ada bank di situ. Langsung ke developer. Nah, dari 400 itu, Anda kredit selama 2 tahun sudah bayar 200. Kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 200. Sudah ya? Rumah itu sekarang jadi milik siapa? Jadi milik A. Tapi A sudah nggak sanggup untuk melanjutkan. Mas, amunisi saya sudah habis. Aku saiki jadi pengangguran, sehingga saya nggak sanggup lagi untuk melanjutkan, sisanya 200 juta. Ini sudah mau saya putus. Caranya bagaimana kalau dioper kredit? B datang, saya mau oper kredit. Terus cara yang benar gimana? Cara yang benar berarti B beli dari A. Omamu tak tuku piro? Bukan ke developer lagi, langsung ke mana? A. Omamu tak tuku piro? 400 gelem ora? Ya wis gak apa 400. Cicil ya 2 tahun. Boleh, tapi DP 200 juta. Akhirnya B mau, dibayarlah 200 juta sebagai DP. Sudah? Ditompo sama A. Sudah? B kurang berapa? 200. Oleh A diminta, aku duwe utang ning developer 200 juta, sampean sing bayarno. Cicil selama 2 tahun. Bisa kayak gini, Pak? Paham? Paham ya? Baik. Dengan cara ini, ketika A dibayar 200 juta, A boleh pergi dari rumah itu. Selanjutnya B yang menempati dan B yang melanjutkan cicilannya 200 juta kekurangannya. Selesai masalah, Pak? Alhamdulillah. Dan ini syar'i. Sehingga sebenarnya overkredit itu pembeli menjual kembali barang yang dia beli secara kredit sebelum kredit lunas. Pembeli menjual kembali barangnya kepada orang lain sebelum kreditnya lunas. Boleh nggak kayak gini? Hukumnya boleh. Karena syarat kita boleh menjual barang yang kita miliki. Satu, barang itu sudah kita beli alias sudah kita miliki. Yang kedua, barang itu sudah kita terima. Dan dua-duanya kita sudah memenuhinya. Anda sudah membeli itu dan Anda sudah memakai, berarti Anda sudah menerima. Dipahami, Pak? Walhamdulillah. Ya, Ustaz. Tapi yang mungkin maksud penanya ini apabila berkaitan dengan pihak ketiga. Nah, gitu, kalau ada pihak ketiga, ini yang jadi masalah. Sudah? Anda oper kredit tapi lewat bank, KPR ya. KPR. Ro. Nah. Nggih. Baik. Kita itu dilupakan ya. Transaksi KPR kan tidak sampai keluar dari Islam. Itu cocokologi Ustaz ya. Ya, cocokologi. Jadi ada orang
kredit KPR. Anggaplah misalnya harga pokok dari developer 300 juta. Lalu bank ngambil margin 400 juta. Jadi 400 juta, ngambil marginnya 100. Baik. Anda, si A, bukan Anda ya, si A sudah nyicil ke bank 200 juta. Sisa pinter Pak? 200. Sisa 200 itu isinya apa Pak? 200 itu pokoknya 100, yang 100 bunganya. Nggih. Leres betul. Kecuali kalau enggak, ini pakai sistem flat. Setiap setoran yang Anda bayarkan, itu 75% pokok, 25% bunga. Sehingga misalnya nyetor 4 juta, yang 3 juta pokok, 1 juta bunga. Flat terus seperti itu. Sampai 100 kali. Sehingga dia store 4 juta tiap bulan, sampai 100 bulan. 100 bulan berarti berapa tahun? Dibagi 12, Ustaz. Nah, iya. Pokoknya sekian tahun ya. Sekian lah ya. Baik. Lalu Anda sudah berhasil menyelesaikan berapa tadi? 50%. Berarti kurang 200 juta. Kalau A ngoper ke B, berarti B nanti yang melanjutkan bayar ribanya. Iya enggak? Maka B yang paham syariat boleh nolak. Enggak mau kalau gitu. Saya hanya mau bayar pokoknya saja, ribanya bukan urusan saya. Kalau dia terima, ya sudah tak terima. Sekarang cicilan kamu ke bank tak terus no. Berarti kamu bayar pokok plus riba setiap bulan. Enggak boleh. Nah terus yang benar pripun Pak? Solusinya gimana kalau melibatkan pihak ketiga ini? Solusinya gini ya. Kamu deal-dealan dulu dengan orang ini, pemilik rumah. Berapa harganya? Nek tak tuku. Ya kei 400. Sang isore 400 saya enggak mau. Ya sudah. Karena kan properti itu tambah lama tambah mahal ya secara umum. Baik, saya beli 400. Tapi saya enggak mau nanggung bunga kamu di bank. Nek pokok saya mau bayari. Pokoknya kurang berapa di bank? Pokok kurang 100. Wes, tak bayari ya, tutup bagian pokoknya. Langsung tutup. Bunganya urusan kamu, saya enggak mau ngurus. Terserah kamu. Saya enggak mau ngurus. Sehingga tetap dia si B ini bayar 400, yang 100 masuk ke bank sebagai penutup pokok yang kurang. Sudah? Yang 300 diserahkan kepada si A, bisa nyicil, bisa juga cash sesuai kesepakatan. Paham insyaallah di sini? Baik. Nah, A pengen lepas dari dosa ya, Pak. Lah itu sing bingung. Sampean wis ngelakoni dosa dhisik waktu KPR, dosa ini berlanjut sampai selesai cicilan KPR. Nah, kalau diputus di tengah jalan, enggak bisa. Jenengan masih punya sangkut paut dengan orang lain. Maka pilihannya ya tadi. Yang memungkinkan adalah si pembeli itu membayar pokoknya saja, sementara bunganya silakan kamu selesaikan sendiri dengan bank. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Baik, penanya terakhir Ustaz, boleh ya? Boleh Penanya yang terakhir. terakhir. Silakan Bapak-bapak. Penanya terakhir. Silakan Pak. Suaranya rada keras Pak ya. Baik, ini kencelengnya saya mana, Pak? Kencang Kencelengnya diiderin lagi enggak? Atau mau sekali lagi diiderin Coba kencangnya? kencelengnya diangkat. Oh, sudah balik. Oh, sudah. Baik. Udah diamankan. Masya Allah. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fadhal. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa man 'ada, setelah Allah menjelaskan tentang haramnya riba, wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang kembali lagi melakukan riba, maka dialah penduduk neraka dan mereka kekal di sana. Ada tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang ini. Praktek riba kita sepakat dosa besar. Dan perbuatan dosa besar tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sebagai konsekuensinya, dia tidak kita nyatakan kekal di neraka. Artinya, kalaupun dia mati, masih mati sebagai ahlul kiblat. Sehingga kita tidak mengikuti ajaran Khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan dosa besar, tapi kita meyakini orang ini masih mukmin, hanya saja pelaku dosa besar. Paham ya? Baik. Dan mati membawa dosa besar termasuk mati yang sangat berbahaya. Karena dalam urusan dosa besar kita nggak bisa jamin apakah nanti Allah akan mengampuni ataukah tidak. Kemudian, lalu bagaimana dengan makna kekal di neraka? Berlaku bagi mereka, kemungkinan yang pertama adalah orang musyrikin yang dia nggak mau masuk Islam, dan salah satunya dia nggak mau tobat dari riba. Maka dia bertahan dalam kemusyrikan dan melakukan transaksi riba. Dia kekal di neraka. Kemungkinan makna yang kedua adalah dia melakukan praktek riba plus menganggap halal praktek riba. Ini bisa menyebabkan orang kekal di neraka. Paham ini Pak? Baik. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia mengingkari dan tidak mengimani ayat Al-Quran. Dan itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dipahami Pak? Baik. Karena itu kalau sebatas dia melakukan praktek, belum tentu dia menghalalkan. Jadi tolong bedakan ini ya. Menganggap halal riba, itu tindakan kekufuran. Menganggap bunga bank bukan riba, menganggap bunga bank bukan riba, ini kesalahan dalam pemikiran. Bisa bedakan? Menganggap riba, menganggap riba itu halal, ini kekufuran. Menganggap bunga bank bukan riba, ini kesalahan pemikiran. Artinya syubhat. Dan sekarang kan banyak dai-dai yang dia punya prinsip seperti itu. Sehingga andaikan pendapat dai ini diakui bahwa bunga bank dengan kriteria seperti yang kita pahami tadi bukan termasuk riba, nggak ada riba di dunia ini. Nggak ada riba. Apalagi kalau bukan itu contohnya. Sehingga ini bukan riba, yang kayak gini bukan riba. Terus yang riba itu kayak gimana? Yang seperti ini kalau tidak disebut riba, yang riba itu kayak gimana? Sudah nggak ada lagi contohnya. Padahal prakteknya sama sebagaimana praktek riba jahiliyah seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, ini untuk masalah syubhat yang disampaikan oleh beberapa dai yang ada di sekitar kita. Dan ternyata mereka kiblatnya ke beberapa tokoh dari Mesir. Saya sempat membaca alasan itu. Kemudian setelah saya baca, saya buat kesimpulan ini hanya rajman bil ghaib. Bahasa kita ya, waton nyampaikan sesuatu. Karena dia betul tokoh agama di Mesir. Tapi tokoh agama di Mesir yang liberal juga banyak. Dan ternyata latar belakangnya adalah orang-orang yang seperti itu kondisinya. Dia orang liberal. Sehingga ya tidak ada bedanya antara liberal di daerah kanan dan di daerah kiri, di daerah depan maupun daerah belakang. Kalau pemikirannya sudah teracuni seperti itu, pasti dia menganggap bahwasanya praktek bunga bank seperti ini bukan termasuk riba. Baik, selanjutnya tentang masalah yang kedua, Tentang asuransi. asuransi. BPJS. Saya dari awal sampai akhir belum menyinggung itu ya. Dan tadi Bapak sudah membuat kesimpulan BPJS kan haram. BPJS Mandiri yang BPJS Mandiri kan haram. Ini kesimpulan dari penanya, bukan dari saya. Saya tidak menyampaikan itu. BPJS Mandiri itu boleh atau tidak sih Pak? Para asatidzah beda pendapat. Ada yang menilai gharar yang dilarang, dan ada yang menilai
ditoleransi sehingga diperbolehkan. Dan khilaf itu bisa saja terjadi. Bahkan kadang satu orang berubah pendapat. Dulu misalnya salah satu ketua MUI beliau berubah ijtihad. Kemudian menyatakan BPJS sudah sesuai syariat. Dan namanya manusia berubah ijtihad. Hal yang lumrah, bisa saja itu terjadi. Demikian pula para asatidzah Ahlussunnah, mereka beda pendapat. Ada yang menilai boleh dan ada yang menilai dilarang. Makanya dalam kesempatan pengajian yang saya sampaikan, ketika ditanya masalah ini, saya sampaikan khilaf apa adanya. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang menilai boleh dan ada yang menilai dilarang. Baik. Terus kalau kita Pak, ini kan pemerintah mewajibkan, ngurus apapun harus menyertakan lampiran keanggotaan BPJS Mandiri. Sementara saya berposisi di sini. Terus gimana? Ya kembali kepada rincian tadi. Jika Bapak orang yang berpendapat BPJS itu boleh, maka tidak jadi masalah melampirkan itu. Tapi saya nggak mau ya Pak. Kenapa? Berat ya bayar. Itu urusan pribadi. Nggak ada kaitannya dengan hukum. Kalau Anda nggak mau ikut BPJS karena merasa berat dengan bayar preminya, anakku banyak, berapa? 12. Anak rolas melebu 1 kakak. Nah, berarti kan 1 kakak itu 14 orang. Ya. Anak, istri, kemudian suami, istri, terus istri lagi. Anaknya oke. Saya ketemu orang ya. Saya mau bayar BPJS. Kenapa? Anakku oke. Terus saya sarankan, coba Pak diseplit Pak. Kok diseplit gitu? Maksudnya kakaknya kakak itu dipecah. Kalau pengen mengurangi, tapi ini di depan umum ya. Yaitu urusan masalah administrasi negara. Banyak orang merasa keberatan dengan itu. Saya bayar banyak ya Mas. Karena tanggungan saya banyak. Tapi masalah keberatan seperti ini, itu urusan pribadi. Nggak ada kaitannya dengan hukum. Kalau hukumnya kembali kepada pertimbangan, gharar ini besar ataukah kecil. Ini gharar bermasalah ataukah tidak. Sudah? Dan jika Bapak berpendapat bahwasanya BPJS tidak boleh, tidak sesuai syariat, maka berarti Bapak tidak punya pilihan, saya harus ngurus terpaksa Mas, saya harus pakai lampiran ini. Karena kalau tidak diterima. Nah ketika nggak diterima seperti itu, nggak ada pilihan yang lain selain Anda harus ngurus. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Terus apa ini? Bubar gitu. Menutup Ustaz. Baik, Sebelum kita selesaikan Ustaz. Ada pengumuman untuk peserta makan siang atau gimana? Tidak ada. Terus terang saja, ada enggak? Nanti kita PHP nanti Ustaz. Oh gitu, insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kami aturkan jazakumullah khairan kepada, ini apa tadi namanya? Rumah Quran Al-Buruj. Rumah Quran Al-Buruj Kampus 2. Kampus 2 ya. Semoga kegiatan Rumah Quran ini selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Menghasilkan kader-kader yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Dan Allah jadikan amal bagi para pendiri yang terlibat diabadikan oleh Allah sebagai pahala yang kekal sampai kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.